Balik lagi di channel Ikun Aircraft. Kompos. Siapa sih yang tidak tahu manfaat kompos, teman-teman? Dan apa sih manfaat kompos? Terus bagaimana cara membuat kompos ya, teman-teman? Jadi kompos adalah pupuk organik yang sudah melalui proses penguraian, teman-teman. Seperti sisa-sisa tanaman ya, kotoran hewan dan limbah organik lainnya. Terus manfaat kompos juga banyak banget ya, teman-teman. Meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman, terus mengurangi penyakit juga bagi tanaman ya. Juga mencegah erosi tanah, teman-teman. Meningkatkan ketahanan tanaman ya. Dan juga mengurangi pupuk kimia, teman-teman. Kompos dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman ya, sehingga tanaman dapat lebih cepat dan sehat, teman-teman. Lebih cepat tumbuh maksudnya. Oke. Kira-kira seperti apa cara pembuatan kompos? Simak terus videonya, dan untuk yang baru bergabung jangan lupa supportnya dengan cara subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ikun Aircraft. Oke, diulang lagi ya, teman-teman. Jadi kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik, teman-teman. Seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Limbah dapur juga bisa ya, teman-teman. Ya minimal tahu dulu lah ya, teman-teman, apa itu kompos. Dan kompos yang kita buat kali ini berarti masuk nih, teman-teman, karena kompos kali ini yang saya gunakan sisa-sisa tanaman, teman-teman. Nah, ternyata untuk membuat kompos juga ada langkah-langkahnya, teman-teman. Kumpulkan sampah-sampah organik yang akan kita jadikan kompos ya. Kalau di konten kali ini ya ada sisa limbah. Di konten kali ini berarti ada daun kering. Pisahkan sampah organik dan anorganik, teman-teman. Ya, di sini nggak ada sampah plastik ya. Terus cacah sampah organik. Nah, cacah seperti rumput-rumput, terus daun kering ya, semuanya dicacah. Kemudian masukkan ke wadah nih, teman-teman. Nah, wadah yang kita buat kali ini ya menggunakan bahan seadanya banget ya, teman-teman. Kebetulan di belakang ada kayu tuh, ada kayu sepetan-sepetan atau kayu yang sudah tidak digunakan oleh tukang kayu, dan itu dijual biasanya sebagai kayu bakar. Tambahkan arang, sekam, abu atau kapur pertanian ya, dolomit mungkin. Siram dengan air yang telah tercampur E4. Nah, E4-nya juga nggak pakai saya kali ini. Tutup dengan rapat, teman-teman. Oke, jujur saja ya, teman-teman. Jujur saja saya bukan ahlinya, bukan ahli kompos. Tapi saya pengen lebih tahu tentang kompos ya. Saya pengen lebih tahu mendalam tentang kompos. Oke, kita sama-sama belajar membuat kompos ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang kompos, pengen tahu mendalam gitu ya, teman-teman, pengen tahu lebih tentang kompos, jangan lupa subscribe dan jangan lupa supportnya ya, teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga tekan like, teman-teman. Karena kalau saya baca-baca ya, saya telusuri, saya pahami, saya amati, dan saya cermati, terus saya selidiki juga ya, teman-teman. Manfaat kompos itu banyak banget buat tanaman. Pokoknya mantep banget deh kalau sudah mengenal kompos, sudah tahu kompos, sudah bisa bikin kompos. Wah, pokoknya kita mau tanam apa saja, insya Allah bisa gitu, teman-teman. Pengalaman saya setelah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, karena saya nggak punya pekerjaan waktu itu ya, pas lagi nganggur dan bingung ngapain, ya udah ngobrol saja. Saya tanya-tanya tuh, teman-teman, sama orang yang biasa tanam ya, biasa menanam. Dan apa sih kuncinya biar menanam pohon ini itu berhasil? Nah, jawabannya, teman-teman, jawabannya itu media tanam, teman-teman. Jawabannya, media tanam yang baik itu menjadi salah satu kunci keberhasilan nanam tanaman itu berhasil, teman-teman. Ya oke, kita fokus lagi ke cara pembuatan kompos saja ya, teman-teman. Jadi kompos kali ini kita menggunakan daun pisang kering nih. Apa sih manfaat daun pisang kering ya? Manfaatnya untuk membuat pupuk organik. Manfaatnya bisa kita manfaatkan sebagai media tanam ya, teman-teman. Setelah udah jadi kompos nih, teman-teman. Nah, daun pisang kering yang sudah menjadi kompos, daun pisang kering mengandung kaya akan unsur hara ya, teman-teman, seperti nitrogen, fosfor, kalium. Pupuk ini dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan pertumbuhan bagi tanaman. Nah, daun bambu kering mengandung fosfor dan kalium, teman-teman. Kalium membantu tanaman membentuk protein dan karbohidrat serta memperkuat daun dan bunga.
Oh, pantesan ya teman-teman. Sedangkan fosfor dapat merangsang pertumbuhan akar, mempercepat pembungaan teman-teman, dan membantu pemasakan biji. Oh, pantesan ya teman-teman, katanya daun bambu kering itu bagus untuk media tanam, media semai. Nah, sedangkan batang pohon pisang mengandung unsur hara seperti fosfor yang tinggi teman-teman. Waduh, nggak kebanyakan fosfor nih teman-teman, kompos kali ini ya. Oke, batang pohon pisang juga 80% mengandung air teman-teman. Jadi menjaga kelembaban si kompos itu tadi ya teman-teman. Ya pokoknya mantap lah pokoknya. Nah, kemudian manfaat ini nih teman-teman, manfaat kohe kambing ya teman-teman, membantu tanaman menyimpan air, memasok mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman, merangsang pertumbuhan akar juga ya teman-teman. Enggak cuma akar, ini ada batang, ada daun, itu merangsang pertumbuhannya teman-teman, meningkatkan produktivitas tanaman, terus memperbaiki struktur tanah. Nah, itu yang saya tahu teman-teman. Jadi kalau ada kohe kambing saya taruh di bawah pohon, meskipun tanahnya itu liat ya, kalau kohe kambingnya sudah hancur, lebur, lemuk, itu pasti tanahnya gembur. Terus tanamannya juga ya ijo-ijo gitu teman-teman. Ya minimal tahu dulu lah ya teman-teman, tahu dulu tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos yang baik teman-teman. Oke, mungkin dari awal ada yang kurang fokus ya teman-teman. Cara membuat kompos itu mudah ya, dikumpulkan semua bahan terus dicacah kecil-kecil. Nah, terus dicampur ya, diaduk, terus disiram air. Nah, air yang saya gunakan kali ini ada air terasi dan molase teman-teman. Oke, seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung, saya kasih waktu ya teman-teman. Saya kasih waktu buat apa? Buat teman-teman itu buat subscribe teman-teman. Silahkan klik tombol subscribe ya. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya tambah ya, ilmunya juga tambah, berkah selalu. Semoga apa yang sedang dicita-citakan juga segera terwujud ya teman-teman. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya teman-teman, dalam usahanya, usaha apa saja ya teman-teman. Siapa tahu ada yang baru merintis usaha, semoga dilancarkan. Yang usaha dagang juga dagangannya laris manis, untung ya. Yang lagi bisnis juga bisnisnya lancar teman-teman. Yang lagi kurang enak badan juga semoga tetap semangat, semoga cepat sembuh, semoga cepat kembali seperti sedia kala ya, seperti biasanya, bisa beraktivitas seperti biasanya, dan yang terbaik untuk semuanya, amin. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, tadi 2 tutup molase dan 1 bungkus terasi teman-teman, Rp500 ya, cukup murah meriah. Dan ayo teman-teman, kita manfaatkan sampah-sampah organik atau limbah-limbah di sekitar ya, seperti daun-daun kering, kita manfaatkan sebagai pupuk kompos teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu konten kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tekan like di video ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ikun RD Craft. Nah, ini rencana saya sih, ini cuman rencana ya teman-teman. Saya buat kompos di sini itu rencananya biar nanti tinggal tanam gitu teman-teman. Nah, sementara nunggu komposnya jadi ya, pohon-pohon di sekitar itu saya biarkan saja. Kalau komposnya sudah jadi, baru kita buang daun-daunnya atau buang pohonnya gitu teman-teman. Ya oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Setelah melalui proses tadi ya, jadi udah dicacah, udah dicacah, terus dikumpulkan, diaduk-aduk, terus dimasukkan ke wadah. Nah, terus sebenarnya ini perlu dipadatkan juga sepertinya teman-teman, tapi nggak pakai sepatu boot ya, nggak apa-apa. Kemudian campur tanah juga. Dan untuk langkah terakhir ditutup ya teman-teman.
Nah ini saya padatkan juga menggunakan tangan puk gitu, tapi kurang maksimal sepertinya. Nah ini saya menggunakan pelepah sih, batang pohon pisang teman-teman. Bisa juga buat tutup ya, mantep nih teman-teman. Manfaatnya banyak juga, batang pohon pisang selain buat kompos, ini juga buat tutup kompos nih teman-teman. Ya kreatif lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Sehat selalu teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, pokoknya saya ucapkan banyak terima kasih sudah mencapai 1000 subscriber itu, alhamdulillah. Dan ternyata udah mencapai 1000 subscriber lebih sekarang. Ya, semoga saja tetap berkembang ya channel ini. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Nah ini saya kasih beban biar tidak terlihat horor gitu ya teman-teman. Saya kasih ranting-ranting pohon-pohon singkong ini. Oke, dengan memanfaatkan limbah-limbah organik, sampah-sampah di sekeliling rumah ya, di sekitar rumah, kita bisa membuat kompos. Nah ini salah satu alasan saya pengen lebih tahu tentang kompos teman-teman. Jadi menggunakan kompos itu kita bisa tanam-tanam apa ya, kalau udah punya kompos gitu maksudnya teman-teman, kita bisa menanam apa saja ya, seperti ini contohnya, seperti oyong ini. Nah bisa teman-teman lihat, ini untuk pohonnya ya, kalau untuk pemula lah ya, seperti saya nggak pernah nanam. Nah ini saudara saya yang nanam. Menurut saya kalau udah bisa nanam sampai seperti itu, wah udah jos gitu ya teman-teman. Ya saya cuma bisa berusaha ya teman-teman, selebihnya saya pasrahkan saja kepada yang di atas. Oke, jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan like teman-teman. Kita ketemu di konten selanjutnya ya, dan sehat-sehat semuanya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.